Pengorganisasian adalah bagian inti dari fungsi manajemen yang menentukan bagaimana pekerjaan itu dibagi, siapa yang melakukan apa, dan bagaimana koordinasi yang dilakukannya. Nah, dalam organisasi modern, pengorganisasian tidak hanya menyusun struktur atau SEO-nya saja, tetapi juga menentukan sistemnya. Sistem apa? Yang pertama di sini ada sistem komunikasinya. Yang kedua, sistem dalam pelaporannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sistem dalam pengambilan keputusannya. Nah, tanpa adanya organisasi, sebuah tim dipastikan akan bekerja tanpa arah, bekerja bakalan terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas, dan yang terakhir, sulit mencapai tujuannya atau sulit mencapai target yang sudah ditentukannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya saya akan menjelaskan materi terkait tujuan pengorganisasian. Selain menciptakan efisiensi kerja, pengorganisasian juga bertujuan meningkatkan kejelasan peran dan mengurangi konflik. Dalam tim yang terorganisasi, setiap anggota tahu di mana posisinya, apa ekspektasi terhadapnya, dan kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Tujuan lainnya adalah mengoptimalkan potensi individu dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Prinsip-prinsip pengorganisasian. 1. Spesialisasi kerja, pembagian tugas sesuai keahlian. Contohnya, mahasiswa bisnis fokus pada pemasaran, manajemen, dan keuangan. Yang kedua, kesatuan perintah. Satu bawahan hanya menerima instruksi dari satu atasan. Contohnya, anggota tim proyek hanya mengikuti arahan dari ketua tim. Yang ketiga, rentang kendali. Jumlah bawahan hanya dapat diawasi secara efektif. Contohnya, dosen membimbing maksimal 5 mahasiswa. Yang keempat, koordinasi. Menyatukan berbagai bagian agar selaras. Contohnya, tim bisnis kampus berkolaborasi saat membuat bisnis plan. Yang kelima, fleksibilitas. Struktur mudah menyesuaikan dengan perubahan. Contohnya, strategi bisnis simulasi diubah saat kondisi pasar berubah. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi tetap efisien, adaptif, dan terstruktur. Saya akan menjelaskan tentang proses perorganisasian. Proses perorganisasian dilakukan melalui serangkaian tahap logis dan sistematis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang penting yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Proses ini adalah langkah strategis, bukan hanya teknis. Organisasi harus menganalisis kebutuhan jangka panjang dan merencanakan struktur yang bisa mendukung pertumbuhan, termasuk menetapkan mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa struktur yang diterapkan tetap relevan dan efektif seiring waktu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang proses perorganisasian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umaya Sari. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat pengorganisasian. Manfaat pengorganisasian diantara lain, pengorganisasian memberikan efisiensi, kejelasan struktur, dan memberikan motivasi kerja. Juga menghindari duplikasi tugas, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung pengembangan karir. Itulah manfaat dari pengorganisasian. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya tantangan yang dihadapi yang pertama, resistensi perubahan, yang kedua, koordinasi lintas departemen, yang ketiga, struktur birokratis, yang keempat, ketidaksesuaian struktur PS strategi.
Selain resistensi dan biokrasi, tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian struktur dengan strategi organisasi. Misalnya, organisasi yang ingin fleksibel justru terjebak dalam struktur kaku. Tantangan ini harus diantisipasi dengan perencanaan organisasi yang selaras dengan visi dan misi. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita simpulkan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya bergantung pada struktur yang kokoh, tetapi juga pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan mengevaluasi struktur secara berkala dan melibatkan semua pihak, kita dapat memastikan setiap langkah tetap relevan dan berdampak positif. Maka langkah-langkah yang telah dibahas tadi bukan hanya sebagai rekomendasi, tetapi juga sebagai pijakan awal untuk menciptakan organisasi yang lebih tangguh dan responsif. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga ide-ide ini menjadi awal perubahan yang lebih baik bagi kita semua.